Oke teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal ngejelaskan tentang algoritma dari merge sort. Nah, pertama itu bakal ngejelasin langkah-langkahnya, kemudian algoritmanya, kemudian visualisasinya ya, kemudian tentang penjelasan source code-nya, kemudian tentang bagaimana ya sistematika kita ketika mengerjakan sebuah angka yang akan kita urutkan. Nah, itu di bagian akhirnya akan ada contoh soal seperti itu. Oke teman-teman, tanpa perlu panjang lebar, langsung aja kita ke videonya. Perkenalkan, nama saya Araihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang merge sort. Yang pertama, algoritma merge sort adalah salah satu algoritma modern yang mirip seperti algoritma quicksort. Keduanya sama-sama menggunakan metode divide and conquer, di mana sebuah list akan dipecah menggunakan fungsi rekursif. Langkah-langkah merge sort yang itu, pertama kita akan membuat dua blok dari sebuah list dengan cara membelahnya menjadi dua bagian sama rata. Jika ternyata list tersebut jumlahnya ganjil, maka akan dibulatkan. Setelah menjadi dua blok, masing-masing blok akan dipecah kembali menggunakan fungsi rekursif hingga setiap blok hanya memiliki satu indeks list. Jika sudah, kita akan menyatukan dua blok menjadi satu dan melakukan sorting antara dua elemen blok tadi. Jika ascending, maka indeks dengan angka paling kecil akan berada di sebelah kiri, dan sebaliknya jika kita memilih descending. Kita akan mengulang proses perbandingan tersebut hingga hanya tersisa satu blok dengan indeks yang sudah tersorting. Nah oke teman-teman, kiranya ya seperti itu ya videonya. Nah, bagaimana algoritmanya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tentang source code-nya ya. Bagaimana source code-nya itu bisa dituliskan seperti itu dalam algoritma C++. Langsung aja. Baik, selanjutnya saya Fenervandi akan menjelaskan tentang kode sort dari merge sort kelompok 5. Jadi di sini terdapat include IOStream menggunakan namespace std. Kemudian di sini terdapat function merge, di mana function merge ini fungsinya untuk menyusun array yang sudah terpisah-pisah di function merge sort, di mana function merge sort itu terdapat di bawah yang nanti akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi merge terlebih dahulu. Di sini terdapat array sebagai integer, kemudian L, M, dan R sebagai integer. Kemudian di dalam void merge terdapat I, J, K sebagai integer, kemudian terdapat N1 sama dengan M kurang 1 tambah 1, M kurang L tambah 1 sebagai integer. Kemudian terdapat N2 sebagai integer, di mana R kurang M. Kemudian ada L dengan array N1, kemudian R dengan array N2. Kemudian di sini terdapat fungsi pengulangan menggunakan for, di mana I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari N1, kemudian I++, di mana terdapat L array I sama dengan array L tambah I. Kemudian terdapat pengulangan lagi dengan for, menggunakan for, J sama dengan 0, kemudian J lebih kecil dari N2, kemudian J++ dengan R array J sama dengan array M tambah 1 tambah J. Kemudian di sini terdapat I sama dengan 0, J sama dengan 0, kemudian K sama dengan L. Di mana fungsi-fungsi ini nanti akan digunakan untuk menyusun array yang sudah terpisah tadi di bawah setelah merge sort. Kemudian while I lebih kecil dari N1 dan J lebih kecil dari N2, maka lakukan if L array I lebih kecil sama dengan R array J. Kemudian lakukan array K sama dengan L array I. Kemudian I++ atau else array K sama dengan R array J, kemudian J++, dan kemudian K++ lagi. Kemudian di bawah terdapat while I lebih kecil dari N1. Kemudian lakukan array K sama dengan L array I, kemudian I++ dan K++. Kemudian di bawah terdapat lagi while, di mana J lebih kecil dari N2, lakukan array K sama dengan R array J, kemudian J++ dan K++ lagi. Nah, selanjutnya void merge sort, di mana di fungsi ini kita akan membagi si array secara berturut. Di sini terdapat array sebagai array LR sebagai integer, kemudian terdapat fungsi if,
dengan L lebih kecil dari R, maka lakukan integer M sama dengan L tambah R kurang 1 dibagi dengan 2. Kemudian merge sort array L, M. Kemudian terdapat merge sort lagi array M tambah 1, kemudian R. Kemudian terdapat merge array L, M, R. Kemudian selanjutnya kita ke fungsi show atau void show, di mana di sini akan mengoutputkan sorting secara ascending. Terdapat integer A, kemudian integer size. Kemudian di dalam void show ini sendiri terdapat I sebagai integer, kemudian count out atau cout, sort ascending. Kemudian terdapat fungsi pengulangan atau menggunakan for I sama dengan 1. Kemudian I lebih kecil size tambah 1. Kemudian I plus plus size tambah 1 di sini sendiri supaya pengulangan atau data yang keluar tidak dimulai dari 0 melainkan dimulai dari 1. Karena biasa kalau misalnya tidak ditambah 1 akan dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tambah 1, kemudian terdapat cout array I. Kemudian di bawah terdapat fungsi show atau void show, di mana digunakan di mana akan mengoutputkan sorting secara descending. Di sini terdapat integer A, kemudian integer size, di mana di dalam void show 2 terdapat integer I, kemudian cout sorting secara ascending. Kemudian terdapat pengulangan lagi, di mana I sama dengan size, dengan I lebih kecil dari 0, kemudian I min, di mana ini merupakan kebalikan dari void show yang pertama. Kemudian cout array I. Kemudian di sini terdapat fungsi main atau fungsi main dengan integer size atau size sebagai integer. Kemudian cout masukkan banyaknya data, kemudian akan di in sebagai size. Kemudian terdapat array size. Kemudian fungsi for untuk melakukan pengulangan, di mana integer I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari size, kemudian plus I. Dengan cout masukkan data array ke, kemudian I tambah 1. Kemudian dimasukkan ke dalam array I. Kemudian di sini terdapat sort array 0 size, kemudian sin out atau cout hasil, kemudian show array size, dan show 2 array size yang dari fungsi di atas. Baik, di sini saya akan menjalankan programnya. Maka akan terlihat di sini masukkan banyaknya data. Di sini kita bisa masukkan data, misalnya saya ingin masukkan data, mana data array 1, 24, 12, 7, 51, 40, dan 80. Nah, di sini bisa dilihat di sorting ascending sendiri dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan sorting descending dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Baik, sekian itu saja dari saya. Oke, kemudian kita bisa lihat visualisasi ya. Kemudian kita akan melihat visualisasi bagaimana merge sort itu dijalankan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Alvan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Matodang. NIM saya sudah dicantumkan di awal video. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kerja ini adalah kerja kelompok ya. Kami mendapatkan tugas di bagian merge sort. Nah, bagian tugas saya adalah nanti saya akan menjelaskan tentang visualisasi dari si merge sort ini atau merge sort kalau bahasa Inggrisnya gitu kan. Kita pakai bahasa Indonesia aja, merge sort itu. Nah, dengan penjelasan tentang pembandingan dengan bubble, selection, habis itu ada insertion, sama ada quick dan ada radic sort. Jadi ya yang ada sebenarnya ada satu lagi ya, di sini ada cell sort, cuman nggak ada di Visual Go ini, sehingga saya akan menjelaskan yang ada di Visual Go ini aja. Nah,
seperti yang kalian lihat di laptop saya ini ada dua jendela. Pertama itu ada jendela Chrome dan satu lagi ada jendela foto. Nah, foto ini sendiri ada dua sebenarnya. Jadi pakai boom. Nah, jadi ada dua dan ini tuh ada bedanya ya. Ini tuh beda cuy. Ntar kita letakkannya di sebelah aja ya, biar nanti enak untuk menjelaskan. Ini boom, nggak bisa gitu ya. Oke, boom. Nah, pembedaannya nanti akan saya jelaskan juga. Nah, di sini langsung aja pembedanya ya. Pembedanya di sini apa? Pembedanya ini adalah kalau yang ini adalah hasil dari diskusi kami ya, hasil diskusi dari satu tim kami yang ini. Tapi yang ini itu masalahnya adalah si ininya itu dia bagi 4 sama bagi 5. Jadi kayak dibagi 4 sama 5 gitu. Hapus dulu, kita akan mulai dari yang kecil aja pulpennya. Nah, gini. Nah, sebenarnya yang ini tuh yang benar, yang kanan ini yang benar karena program kami itu menggunakan integer. Karena integer itu kalau misalnya dia dijalankan gitu untuk ada koma-komanya, ini kan 9 itu kan kalau dibagi 2 4,5. Nah, karena ini integer dia otomatis menurunkan ke bawah karena integer tuh nggak peduli sama koma. Jadi dia dapat angka genapnya aja tuh langsung di printkan ya. Nah, maupun nanti dia itu 4,7 atau 4,8, dia tetap 4 yang akan diprintkannya atau yang akan ada di datanya karena dia nggak menerima tipe data float atau juga nggak ada dijelaskan bahwa dia itu akan untuk membulatkannya itu secara ke atas karena integer itu otomatis akan menurunkannya ke bawah gitu. Nah, jadi yang ini itu 4 dia, baru ini 5. Sedangkan di Visual Go ini, kalau misalnya nanti kita lihat, itu dia bukan 4 gitu yang awalnya. Dia Visual Go ini tuh membulatkannya atau menggenapkannya itu ke atas, sehingga dia itu 5 sama 4 kayak gitu. Jadi yang ini hanya sebagai penjelasan aja ya, kalau misalnya ini punya kami, tapi saya perbaiki lagi, karena di Visual Go-nya ini agak sedikit berbeda. Ya udah, jadi saya buat fit 2 yang sama gini kan, hampir sama, cuma caranya beda. Ini kita hapus saja kalau udah nggak berguna, baru kita jalankan yang ini. Nah, kita pertama-tama ya kan guys, kita harus menulis ini dulu ya, soal dari yang dikasih sama ibu itu ada 23, ada 45, ada juga 66, habis itu ada 4, habis itu ada 66, habis itu ada 56 ya kalau nggak salah ya, habis itu ada 2, 36, baru ada 50 ini diganti sama 89 dan 23. Nah, pasti kalian nanya nih, kenapa ini nggak sama gitu kan, ini 47, ini 66, yang ini 46, yang ini 52 gitu. Kenapa? Ini angkanya itu, yang ini tuh udah saya perbaiki ya, jadi bukan hanya untuk memperbaiki si yang ini itu 5 sama 4, jadi saya memperbaiki angka-angkanya juga, karena ternyata boom, si Visual Go ini tuh nggak menerima dari angka yang lebih dari 50. Jadi dibilangnya sorry restricted to value between 1 and 50 inclusive. Jadi ya dia angka itu cuma sampai 1 sampai 50 range-nya. Jadi ini kan ada 66, ada 56 dan ada juga 89, itu nggak akan diterima sama programnya. Jadi saya ubah kayak yang di kanan ini yang kanan ini tuh udah bagus ya. Kanan ini tuh udah rapi. Jadi yang 89 saya ubah jadi 50. Baru yang ini saya ubah jadi 46. Baru yang ini saya ubah menjadi 47. Dan ini tuh nggak akan nggak akan, hasilnya itu akan tetap sama seperti ini ya kan, karena yang salah itu kan yang ini ya kan, karena yang salahnya itu kan yang ini, yang 46, 47 sama 50 kan. Jadi ya saya perbaiki aja, urutannya nanti akan tetap sama kok. Jadi kan nanti bisa lihat aja nanti. Walaupun angka beda itu urutannya tetap sama kok.
Jadi kok gini, kita pencet go, boom, dia berhasil. Baik, nah kali ini saya akan menjelaskan bahwa codingan ini tuh akan berjalan di sini. Dia mulai dari sini, mulai dari satu-satu ini. Kenapa dia nggak mulai dari sini atau dari sini atau dari sini? Karena secara langsung ya, karena programnya ini udah dijelaskan di codingannya bahwa akan terjadi pembagian kelompok, dan pembagian kelompok itu nggak ada suatu pemindahan array-nya gitu. Jadi tinggal dipindah-pindahin aja sih. Jadi nggak perlu kita jelaskan karena ini udah dibagi-bagi sama si programnya. Jadi ini tuh udah di dalam program yang ini dalam program yang inilah nanti. Jadi perpindahan dari si sortingnya itu gitu. Oke, langsung aja kita jalan ya. Kita slowkan dulu supaya bisa gampang kita lihat. Lalu kita bukan, kita tutup. Kalian bisa lihat nanti ya, angkanya ini warna berbeda-beda, menunjukkan bahwa dia itu individu, jadi array yang berbeda. 23 dibandingkan sama 45, sama seperti yang ini kan, sama. Lalu warnanya jadi sama, karena dia udah jadi satu kelompok. Udah jadi satu kelompok, jadi warnanya sama. Baru dibandingkan nih sama 47. Dibandingkan sama 47, jadi warnanya jadi sama juga. Jadi kayak gini, jadi satu kelompok dia. Baru dibandingkan ya yang 4 sama 46, karena kan udah habis nih kan, udah habis. Baru dibandingkannya lagi lah yang 23, 45, 47 sama 4 dan 46. Nanti warnanya kan jadi sama semua ya, jadi warna merah semua karena udah di dalam satu kelompok gitu. Baru dia jalan yang codingan selanjutnya, yang 2 sama 36 kan beda tuh, jadi warnanya kan beda warnanya, dijadikan satu kelompok lagi gitu. Lalu yang ini 50 sama 23 ini kan beda juga warnanya, beda sedikit, dan diubahlah sama dia, boom, jadi satu warna yang sama kan, benar-benar sama persis dengan codingan saya yang di sini, dengan ilustrasi yang saya buat di kanan ini, dan boom, sama kan 23, 2, 23, 36 sama 50. Baru nanti ini disatukan saja sama programnya, jadi 2 bisa sama 4, 23, 6, 45, baru 46, 7, dan 50. Saya akan menjelaskan sedikit saja di sini ya. Ini ya. Nah, ini tuh kalian tuh nggak perlu bingung ya untuk melihat ya, kayak mana cara dia membagi, kayak mana cara dia memecahkannya itu. Simpelnya adalah yang dibagi dia itulah yang akan nanti digabungkannya. Jadi kayak gini kan sama deh kan, jadi dia dibagi tapi nanti digabungkan lagi. Berarti yang ini kan dibagi apa digabungkan, di sini dia dibagi. Jadi hasil penggabungan itu sama dengan hasil pemecahan, jadi nggak usah kalian ribet-ribetin lagi kok yang mana-mana aja yang dipecah-pecahin angka-angkanya gitu kan. Pokoknya dia berurut kayak gini. Inilah kayak akarnya gitu, rantainya gitu, bisa kalian lihat sendiri. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk melihat yang mana sama yang mana, apa syarat-syaratnya. Yang penting syarat-syaratnya itu kayak gini. Syaratnya adalah dia tetap berada di satu akar yang sama kayak gini, maka penggabungannya juga akan sama. Baik, mungkin kalau dari codingannya ya, dari visualisasinya mungkin yang sekian itu saja. Tapi seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa saya juga menjelaskan tentang saya akan membandingkan antara bubble, selection, insertion, habis to match, quick, dan juga radix. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, bubble ini tuh adalah program yang paling lama. Kenapa? Karena program bubble itu dia satu-satu. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh satu-satu coy dibandingkannya. Dapat dia, ini kita cepatkan aja ya, nggak usah kita lamain. Dapat dia dibaliknya lagi, dapat lebih kecil dibalik lagi, kecil lagi balik lagi, kecil balik dan kayak gitu terus. Dan ini wah, kita makin cepetin aja, boom,
baru dibalik lagi cuy sama dia, diulang lagi sama dia programnya, baru diulang lagi sama dia programnya, gitu-gitu terus cuy. Kalau misalnya dia angkanya itu banyak ya, ini angkanya berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah ini 15 aja itu udah lama cuy, 15 itu udah lama, artinya gila lama kali berarti gitu kan. Kayak 15 aja tuh udah kayak gini, memakan waktu yang sangat lama gitu. Paling ini udah paling cepatnya. Jadi dia tuh bubble yang paling gampang sintaksnya, tapi paling lama pas untuk menyortingnya. Nah kalau untuk selection sendiri, nah tadi kan si bubble ini dia itu kayak nggak ada gitu, nggak ada tiangnya. Nah kalau selection itu ada tiangnya. Kalian bisa lihat sendiri, selection tuh ada tiangnya ya, ada tiangnya. Ini kita kecilin aja. Nah, ada tiangnya. Ini 3, dia dapat paling kecil. Nah, sebenarnya selection ini tuh sama kayak bubble, tapi selection ini dia nge-scan dulu, nge-scan semua satu-satu di scan-nya, tetap satu-satu ya sama kayak bubble. Bubble kan juga nge-scan satu-satu kayak gitu kan. Tapi kok selection ini dia ngecek satu-satu, udah habis, baru diturunkan, nah baru disusunnya gitu kan, baru disusunnya. Sehingga dia nggak berulang-ulang gitu. Dapat dia 4, turunkannya 5, baru diceknya dulu satu-satu, tapi tetap ya udah nanti pas udah selesai 5 tetap gitu. Terus 47 nanti diceknya satu-satu diceknya. Nah dapat yang paling kecil 15, diceknya lagi nyari yang lebih kecil. Jadi prosesnya itu lebih cepat daripada bubble, cuman nggak efektif juga karena dia tetap mengecek satu-satu dan memakan waktu yang lumayan lama juga sebenarnya. Nah, kalau insertion shot ini kok dibilang sama selection shot sebenarnya beda tipis sih kalau menurut saya ya. Karena dia kalian bisa lihat sendiri ya bahwa ya dia ini dia pokoknya ya ngecek gitu kan, nanti dia dapat yang lebih kecil berarti langsung dipindahkan ke kiri, lebih kecil habis itu dipindahkan lagi ke kiri itu kan. Cuman tapi sama juga kayak bubble sama selection, dia tetap satu-satu cuy, tetap satu-satu dia, satu gitu. Otomatis dia itu akan tetap kalah lama, tidak akan kalah cepat ya, maksudnya dia akan tetap kalah cepat sama metode yang lain ya, kayak merge sort atau quick sort gitu. Dia tetap makan waktu yang lama gitu. Nah kan dipindah-pindahkan, dapat dia 2 kan, pindahkan lagi, dan ini tetap lama juga. Cuman menurut saya sendiri pribadi, dia itu lebih cepat daripada bubble dan juga selection. Baru kita lanjut ke merge sort ya, punya kami maksudnya, ke merge sort. Nah, kita compute. Merge sort ini menurut saya salah satu yang paling cepat ya, dan kayaknya paling, kalau di antara bubble, selection sama insertion itu lebih cepat merge ya. Karena dia itu udah dikelompokkannya, itu yang membuat dia itu jadi lebih cepat ya. Pengelompokannya ini itulah yang membuatnya itu jauh lebih cepat, sehingga komputer itu nggak perlu jauh-jauh gitu untuk membandingkannya. Dari kelompokkannya gini, habis itu nanti dikelompokkannya lagi gitu kan, dan lain-lain gitu. Jadi dia lebih cepat gitu. Nah, udah langsung selesai, langsung udah selesai banyak gini kan. Baru tinggal dibandingkan lagi kayak gini. Dibandingkan sebelah-sebelah, tapi nanti akurat gitu karena dia udah dibaginya dalam bentuk kelompok-kelompok gitu. Kelompok-kelompoknya yang membuatnya jadi lebih cepat. Nah, kita langsung aja ya. Nah, kayaknya udah kayak gini, kita langsung dibandingkannya, tap, turun-turun aja langsung gitu, nggak usah diceknya satu-satu gitu kan. Dia nggak ngecek satu-satu gitu, karena ya dia udah ada kelompoknya, jadi dia kan setiap kelompoknya udah di sorting ya, setiap kelompok tuh udah di sorting, jadi program itu nggak perlu ribet-ribet ngecek satu-satu gitu. Dia tinggal nengok sedikit langsung turun, nengok sedikit langsung turun gitu, jadi cepat ya kan. Jadi nggak memakan waktu yang lama gitu kalau merge sort ini, karena dia udah dikelompokkan dan masing-masing kelompok itu udah di sorting juga gitu, jadi dia lebih cepat. Kalau quick sort, nah kita lihat ya quick sort ini sendiri dia kalau bubble, selection sama insertion itu dia punya titik ya, punya tiangnya. Nah quick sort ini juga punya tiangnya, tapi tiangnya itu nanti kita agak 38, nanti dia ngecek satu-satu juga, ngecek satu-satu,
38 akan jadikan batas tiangnya. Ada di batas tiang, jadi nanti sampai 38 aja, sampai 38. Baru di dalam 38-nya nanti dibandingkan 5, 15, habis itu 15, habis itu 9, 26, 27, 36, baru 36 lagi. Dia pokoknya gitu-gitulah. Ini sebenarnya metodenya itu nggak beda jauh ya, nggak beda jauh sama merge sort, karena quick sort ini tuh nggak se-quick ya, nggak se-quick yang kita pikirkan. Jadi walaupun dia namanya quick, nggak se-quick yang kita pikirkan juga gitu, tetap lama juga dia sebenarnya. Tapi yang paling lama menurut saya itu Radix, kalau menurut saya ya. Karena Radix ini dia itu membandingkannya, dia nyusunnya itu ini cuy per satu-satu ya. Ini, per satu-satu gitu. Bisa lihat sendiri lah ya kan. Dia membandingkannya itu dia mengelompokkan sama kayak merge sort, cuma dia mengelompokkan itu agak aneh ya. Jadi dia mengelompokkannya itu per satuan, per puluhan, per ratusan, per ribuan gitu. Ini kan udah sampai puluhan nih kan. Udah sampai puluhan, berarti di yang ratusan dibandingkan sama dia. Otomatis lama dong gitu kan. Beda kok misalnya merge sort, itu dia memang udah dikelompokkan, apa udah dipisah-pisah gitu kelompokannya di awal. Jadi nanti program tinggal ngejalanin aja, tinggal ngebagi-baginya aja gitu kan. Jadi nggak lama gitu. Kalau ini dia mengelompokkannya pun bahkan sendiri gitu, apa manual gitu dan mengelompokkannya. Otomatis ini lama. Atau jadi menurut saya yang paling cepat itu merge sama quick ya. Kalau saya tetap lebih cepat quick, tapi nggak se-quick yang kita kira. Jadi walaupun namanya quick short, kayak sama merge short tuh kayak cuma beda tipis aja menurut saya. Lebih cepat quick tapi lebih cepat dikit aja. Baru yang kedua tuh merge short, baru yang lain ini saya kurang tahu ya kalau membandingkannya. Saya juga nggak tahu sih membandingkannya kayak mana ya, karena pokoknya menurut saya merge sama quick itu salah satu yang paling cepat ya. Quick itu paling cepat. Atau kita searching kalau untuk memastikannya. Metode sorting tercepat. Coba kita bandingkan. Ini. Kenapa ini aja? Kita lihat dulu. Ya, pembuktian mana lebih cepat. Oke, ini ada bubble. Kita langsung pindah ke bawah aja, nggak usah kita tata itu. Nah, ini dia. Bisa kalian lihat? Merge sort sama quick sort itu sangat cepat cuy. Bahkan hitungannya itu kayak 0 detik itu 0 per sekian detik lah gitu kan. Ini ya, kita bisa lihat, jadi kita baca dari grafis data sampai terlihat bahwa metode tercepat dalam mengsorting data adalah metode merge sort dan metode quick sort. Kan betul kan? Adapun di antara kedua metode ini merge sort sangat kecil, dan saya mengatakan bahwa iya benar saya bilang kan, si quick sort ini lebih cepat daripada si merge sort 0,03 detik. Beda dikit aja cuy, itu kan aku bilang. Namun saja walaupun perbedaan kecil itu sangat berpengaruh, terutama saat men-sorting data lebih dari kan kok data lebih besar, gila, bubble itu 3 hari cuy. Kalau play manual ya, kok program ini apa 3 hari cuy. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Sangat sedikit sekali bukan? Setelah itu, mungkin kita akan membahas contoh soal ya, contoh soal yang diberikan oleh dosen pengampu kami. Nah, adapun contoh soalnya ya langsung aja kita bakalan lihat penjelasannya. Halo semua, nama saya Farid Adrian. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja metode merge sort sesuai dengan contoh soal yang ada di PowerPoint. Di PowerPoint terdapat 9 angka, di antaranya ada 23, 45, 66, 4, 56, 2, 34, 89 dan 23 lagi. Maka dari itu kita buat banyak datanya. Kalau di program kami harus ada 9 data di mana isinya terdapat 9 angka tersebut. Dan setelah itu muncul sort ascending dan descendingnya. Oke, saya akan menjelaskan. Setelah kita input 9 angka tersebut, maka ke 9 angka itu akan dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian pertama ada 4 bagian, bagian kedua ada 5. Di bagian pertama ada 23, 45, 66, 4. Bagian kedua ada 56, 2, 34, 89 dan 23.
Setelah itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, dimana 4 bagian itu terdiri dari 2, 2, 2, dan 3. Jadi terdapat 9 array. Bagian pertama ada 23, 45, 23 dan 45. Bagian kedua ada 66 dan 4. Bagian ketiga ada 56 dan 2. Bagian keempat ada 3 angka, yaitu 34, 89 dan 23. Setelah itu dipisah ke 4 bagian tadi secara sendiri gitu. Dan ini belum di sorting, yaitu ada 23 sendiri, 45 sendiri, 66 sendiri, 4 sendiri, 56 sendiri, 2 sendiri, 34 sendiri, 89 sendiri, 23 sendiri juga. Setelah itu digabungkan menjadi 2 bagian yang sudah di sorting atau diurutkan dari kecil ke besar ya, karena ini ascending. 23 dan 45, 23 lebih kecil dari 45. 4 dan 66, 4 lebih kecil daripada 66. 2 dan 65, 2 dan 56, 2 lebih kecil daripada 56. 23, 34, 89 sesuai pengurutannya, dimana yang terkecil itu yang berada di kiri. Setelah itu disatukan lagi menjadi 4 angka, 4 dan 5 angka. Ini masih 2 bagian ya, jadi 2 bagian lagi dia seperti yang di awal tadi, tetapi sudah diurutkan. Di situ perbedaannya. Setelah itu disatukan sehingga memunculkan output 2, 4, 23, 34, 45, 56, 66 dan 89. Itu metode ascending, dari kecil ke besar. Nah, metode descending kurang lebih sama pembagiannya, dibagi 2, dibagi 4, dipisah tersendiri, dipisah tersendiri dan belum diurutkan. Setelah itu disatukan lagi menjadi 2 bagian dalam satu array, dimana sudah diurutkan. Descending itu kan artinya dari besar ke kecil, maka pengurutannya dari 45 di kiri, 23, 66, 4, 56, 2, 89, 34, 23 dari besar ke kecil. Setelah itu disatukan lagi menjadi 2 bagian, tapi 4 dan 5 angka gitu dalam satu bagian. Nah, setelah itu disatukan, maka outputnya muncul seperti ini: 89, 66, 56, 45, 34, 23, 23, 4 dan 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita sudah mau sampai ke penghujung video ya. Nah, jadi kesimpulannya itu merge sort itu adalah metode pengelompokan ya, beberapa bilangan yang dikelompokkan menjadi beberapa macam bilangan ya, sesuai dengan jumlah dari pengelompokan berdasarkan jumlah barisan. Misalkan ada sejumlah n, maka harus sesuai juga, misalnya dibagi 3, maka dibagi 3 sama porsi seperti itu. Jadi kesimpulannya kayak gini guys ya. Jadi untuk contohnya seperti ini misalkan ya teman-teman ya. Misalkan kita punya ya batu seperti ini yang udah kita pecahkan kayak gini. Nah, misalkan ini ada sebuah angka acak lah, beberapa angka acak ya, kita jatuhkan gitu ya. Ini acak, ceritanya acak nih ya, ceritanya acak, kita jatuhkan gini. Nah, terus kita kelompokkan jadi 2 bagian gini ya. Terus jadi ya, misalnya ini lebih kecil dari ini juga lebih kecil dari ini ya. Terus kita gabungkan, kita urutkan lagi, ini lebih kecil dari sini. Oke, udah jadi ya guys ya. Jadi intinya gitu aja guys ya. Nah, oke teman-teman semua. Jadi tadi udah lengkap ya, dari mulai langkah-langkah, algoritma, kemudian tentang visualisasi, kemudian tentang contoh soalnya juga udah dijelaskan. Nah, sekali lagi teman-teman ya, videonya sudah sampai sini ya, selesai. Jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, kami semua dari kelompok 5 meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Dan untuk yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai di titik ini. Nah, buat kalian semua yang mau support kami juga untuk buat video selanjutnya, boleh untuk di subscribe dan juga di like videonya. Oke semua teman-temannya, terima kasih. New skill unlocked. Car jump and move.
You know? Yes. Makan roti campur bawang, parjamban, setiap hari